Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam teman-teman. Bukan teman-teman. Kalau Apa? kita sobatku. Oh iya. Sobatku. Karena ini channel Sobat Ngaji Indonesia, teman-teman. Jadi para sobat yang berbahagia, Yang cakep-cakep. cakep-cakep. Pokoknya yang nonton segmen ini cakep-cakep. Cakep sih. Cakapan saya gitu kan, maksudnya iya bang. Cakapan yang di belakang HP, Andre Rama Kurniawan. MC Kondang. Ya, shout-out untuk Andre yang pengen disebut cakep. Betul. Shout out to Andre Rama di belakang. Sangat cakep ya. Ya. Oke. Ini adalah segmen kita yang insya Allah yang kedua nanti akan kita Bukan, upload. ini segmen kita yang ke 1500 sekian. Oke. Sebelumnya kita tuh punya pengembangan diri ya sebenarnya. Ini kita akan bikin namanya nama acara baru ya. Sebelumnya kita pernah bikin saya sama AA bikin pengembangan diri. Tapi sepertinya tidak akan kita lanjutkan, kita continuekan. Oke, langsung aja biar cepetnya ya. Iya. Untuk kali ini kita akan membahas tentang Iya. apakah Islam tuh sesulit itu. Karena saya nih kan maksudnya Oh, Anda merasa sulit? Anda? Sebagai anak muda sembelit. enggak. Oh, ada yang langsung nyatet tuh. Bang Yano sembelit. Enggak. Aman ya. Aman, alhamdulillah. Jangan sampai nih ntar diaminkan lagi. Jangan. Ya, Iya. maksudnya kalaupun iya juga kita doainnya sembuh justru malah. Enggak masalahnya enggak. Maksudnya kalau aing doain sembuh seakan-akan saya kena beneran. Jangan dong, jangan. Kenapa nggak pernah tahu, no? Iya, karena sekarang tuh fenomenanya juga seperti itu. Jadi Fenomena sembelit. bukan fenomena Islam ini kelihatannya sulit gitu. Iya. Maksudnya beberapa orang apalagi yang di umuran saya gitu merasa bahwa perasaan dulu waktu TK itu tuh datang ke masjid ngaji itu baca Quran tuh tiap sore gitu. Maksudnya kayak muka bedakan cemong gitu kan, set bobotas gitu ke masjid atau musola surau terdekat gitu. Ngaji udah baca Quran aja gitu kita gitu kan. Nah, kok sekarang tuh usia makin ke sini. Nah, saya nggak tahu nih kalau di AA kan, maksudnya waktu AA di usia kami itu merasakan juga nggak, maksudnya gitu kayak ini kok Islam kok jadi semakin kompleks gitu kerasanya gitu, kok kayak ada Tapi jangan bawa-bawa dong, sorry ya. iya AA 17 tahun teman-teman. AA 17 tahun ya, jadi ya itu tadi maksudnya lebih kompleks, kayak kok kemarin kayaknya sholat begini aja kok jadi ada harus ini harus itu, terus ada kubu ini ada kubu itu, ada apa Ya. Jadi kayak gitulah gitu. Nah, itu menyikapinya tuh bagaimana sih, atau kita mulai dengan mungkin sejarah singkatnya atau apa kayak gitu, maksudnya kenapa sih gini ya? Ya. Barangkali kita perlu refleksi dulu sebentar gitu nih. Bukan Oke, refleksi pijit ya. mau langsung sini saya kertekin. Itu mah Walaupun- kiropraksi bukan refleksi. Oh iya, bukan, malah kertek. Jadi sesuatu sulit ya. Misalnya mohon maaf nih. Zaman dulu itu ada camcorder tuh nggak? Camcorder ya, Camcorder. yang begini Heeh. ya, yang handycam ya kalau kita Handycam, bilangnya ya, handycam ya. Pas udah makin kesini kan Ya, makin gampang ya makin gampang. berupa handycam. Mm-mm. Menurut antum anak zaman sekarang bisa pakai itu nggak? Kayaknya nggak bisa Nggak sih, ya. nggak bisa. Radio lah. Radio. Radio, susah sih itu, muter-muter nyari frekuensi yang tepat. Susah ya. Mm-mm. Iya. Menurut antum radionya yang susah apa karena kalian yang nggak tahu? Kitanya nggak tahu. Iya. Iya. Agama kita tuh kayak gitu tuh, Bang. Iya. Kurang lebih. Berarti udahan ya? Udah. Langsung Oke. Berarti intinya adalah bukan si agamanya yang berkembang, atau bukan si agamanya yang kayak Yang susah ya. iya berevolusi, enggak, tapi kitanya aja yang nggak tahu gitu Nah. sebenarnya. Apalagi udah gitu, udah mah kita nggak tahu, kita dipenuhi dengan beberapa hal itu, ekspektasi apa gitu yang ada di dalam diri kita gitu ya, yang itu menambah beban untuk diri kita. Ketika kita kecil, kita kan kosongan aja gitu ya. Emang kosongan kan ya? Ya, nggak ada isinya. Gak ada isinya kan? Nggak ada. Kita sholat atau apa juga udah gitu. Terus Betul. udah gitu kita juga tidak pernah ditakut-takuti dengan dosa dan lain sebagainya gitu. Dosa apa itu gitu Iya. kan? Hah? Apa? Iya kan? Iya. Udah, jadi kita sholat sambil bercanda juga kita kayak ngakak aja gitu ya biasa Iya, aja. betul. Ya. Dipukulin sama bapak masjid Karena- juga kayak udah aja gitu kayak. Besok nggak gitu. baper gitu ya. Betul. Coba sekarang. Itu ya. Nah, jadi hal-hal semacam itu yang seringkali membuat
agama terutama Islam itu kan terasa begitu berat buat kita gitu. Apalagi ketika kita punya ekspektasi yang itu berbeda dengan jalannya agama. Gitu. Kita ngerasa diri kita cantik, kita nggak mau pakai kerudung, maka kita akan merasa bahwa hijab itu adalah beban. Ya nggak? Iya. Kita tuh pengennya happy tiap hari, jangan ada yang ngalangin kita. Kita pengennya tuh kalau saya jalan-jalan, saya pengennya modis gitu kan, cuma pakai t-shirt, pakai celana selutut gitu kan. Tapi kenapa sih harus sholat dan harus sampai nutup gitu kan? Berarti kan itu artinya bukan Islam yang sulit, tapi kemudian hanya karena dia berbeda dengan ekspektasi kita, dengan harapan kita, maka kita merasa dipersulit. Ya nggak? Betul. Seperti halnya kita naik motor nih, coba pengen ke depan aja lah ke Indomaret, ya kan? Ya, tapi ternyata ini jalan kampung, nggak ada polisi gitu kan? Betul. Kita ke sono udah pakai sendal jepit, celana pendek, kaos, t-shirt. Cuma gara-gara ada polisi kita balik lagi, ngapain coba? Kita ngambil STNK ya, STNK, sama pakai jaket, helm, pakai jaket, mungkin kan kita nggak boleh pakai sandal jepit itu ya, kita pakai sandal jepit ya, kita balik lagi kan. Itu bukannya karena kita tidak tahu bahwa aturan itu emang dari dulu udah ada kan. Gitu ya. Betul. Kita udah tahu kan. Betul, sudah lama. Cuma karena emang kita tuh ekspektasi kita, lah gue cuma pengen ke Indomaret doangan ya kali gue kudu begitu. Cuma gara-gara ada polisi kita harus begitu gitu kan. Ya disalahin polisinya, disalahin peraturannya gitu kan. Ribet banget. Iya. Padahal kalau memang kita ngejalanin itu kita pengen touring gitu kan, pengen touring ke Sukabumi kemana, pada akhirnya kita pakai itu juga kan? Iya, pada akhirnya pakai gitu. Karena emang ekspektasi kita sejalan ya. Betul. Ya Dan tidak komplain gitu maksudnya juga kayak. Tidak komplain. Ya emang harusnya begini kok gue gitu kan. Gitu. Nah agama itu kan seperti itu juga gitu. Al-Baqarah itu kan udah ngasih tahu ke kita gitu bahwa sesungguhnya Allah itu menghendaki kemudahan dalam beragama. Allah itu tidak pernah menghendaki kesulitan kita dalam agama. Jadi sebenarnya agama itu diciptakan untuk menciptakan kemudahan-kemudahan. Kalau kita hidup beragama dan kemudian kita merasa agama itu mempersulit, artinya di situ ya ada suatu hal yang berbenturan di sana. Gitu. Dan benturannya itu bukan pada aturannya, tapi dengan ekspektasi kita. Kayak tadi itu ya. Emang pakai helm salah? Enggak lah ya. Dan insya Allah orang ganteng tetap ganteng meski pakai helm ya. Ada sih helm yang bikin jelek itu. Ada helm gas LPG, ada helm yang dipakai sama Vincent Rompis waktu itu di nggak ada busanya. Dia langsung batok kan. Jujur tuh aneh juga sih. Padahal lihat itu ditunjukin sama siapa gitu ya. Iya. Tapi yang bener itu helm bikin jelek ya. Betul lah, itu mau Brad Pitt pakai itu pun juga aneh. Tapi begitu dilepas lagi kan dia tetap ganteng kan. Tetap ganteng. Dan insya Allah dibandingkan dengan yang mohon maaf gitu kan ya, yang ganteng tetap akan ganteng juga meskipun agak jelek dikit dibandingin dengan yang jelek misalkan. Iya. Kayak gitu ya. Iya emang udah. Jadi helm itu tidak berubah, maksudnya aman aja sebenarnya teman-teman. Jadi ya intinya helm itu dipakai lah gitu kan. Aman aja, toh nggak selamanya dipakai tuh helm. Nggak yang pas lagi udah sampai tempat pakai helm terus kan nggak juga ya. Iya benar, tapi poinnya aturan itu seperti itu gitu kan ya. Jadi siap. Ya itu di Al-Baqarah 185 itu dijelasin gitu. Allah tuh pengennya yang gampang-gampang justru buat kita gitu kan. Kayak gitu. Dan agama juga dibuat memang buat mempermudah hidup kita gitu. Cuma karena ekspektasi yang kita bangun tidak sejalan dengan nilai agama, gitu kan, maka itulah yang seolah-olah membuat kita merasa susah, gitu kan ya. Nah gitu, bahkan Rasulullah nambahin juga gitu kan, Rasulullah nambahin ya. Kata Rasulullah itu ya memang agama itu mudah gitu kan, agama itu mudah, gitu ya. Jadi dan tidaklah kemudian agama itu menjadi susah kecuali dia telah dikalahkan. Itu kata Rasulullah itu. Siapakah yang mengalahkan itu? Bisa jadi hawa nafsunya, ekspektasinya gitu kan ya. Yang kayak gitu-gitu. Jadi agama itu menjadi sulit karena memang kita kalah. Gitu. Berarti memang kalau misalnya kita lanjut kepada bagaimana cara kita untuk membangun atau menyelaraskan antara ekspektasi dengan si peraturan atau si agama Islam ini gitu. Berarti salah satu caranya adalah mengalahkan gitu, maksudnya mengalahkan. Salah satunya itu. Terus yang kedua juga, apalagi kalau zaman sekarang ya, maksudnya A juga tidak menampik bahwa seringkali ada orang-orang yang mengatasnamakan dirinya itu mungkin dai atau apa, yang itu juga ikut mempersulit situasi ini gitu kan. Sholat itu harus begini, ikhlas itu harus begini, padahal sebenarnya kan semua itu juga ada tahapannya ya. Betul. Ya kan? Betul. Gitu. Dan kita mempermudah jalan itu gitu. Jadi orang yang paham tentang agama harus ngasih pemahaman yang tepat untuk
orang-orang yang baru pengen ngerti gitu kan. Ya, betul. jadi kan di sini kayak Sayyidina Ali, Umar bin Khattab itu kan beberapa kali ngasih tahu. Ya, termasuk Rasulullah juga sama gitu, dengan narasi yang memang mirip ya. Narasinya berbeda tapi isinya sama gitu, isinya mirip. Ya ngasih tahu gitu ke kita, jangan kasih makanan orang dewasa buat anak kecil. Ya nggak? Betul. Itu maksud makanan itu bukan cuma makanan ya. Iya. Ya maksudnya gini ya, ada bayi baru lahir kita kasih apa sih makanan paling enak, sate gitu kan. Bayi baru lahir antum kasih sate, itu kira-kira orang waras apa gila gitu. Gila. Aduh iya, benar. Sate enak nak gitu kan. Emang enak sih. Enak, Cuman di dia mah kagak enak di dia. Bahkan bisa jadi, mohon maaf, bisa jadi ada kematian, no. Kan nanti Iya, dia betul, bisa betul. tersedak ya. Betul. Kayak gitu. Jadi buat bayi itu yang terbaik udah ASI aja. Terus buat orang tua emang masih pantas minum ASI? Ya, enggak lah. Iya kan? Enggak lah, gimana sih? Nah, kadang-kadang kita juga sebagai orang yang, mohon maaf gitu ya, di sini paham dengan agama, kita juga suka tidak tepat menyampaikan pemahaman agama sesuai dengan tingkatan level orang tersebut. Betul. Gitu ya. Misalnya ada orang putus asa, bawaannya pengen bunuh diri, langsung dikasih tahu bunuh diri haram, Dalil. neraka gitu kan. Padahal yang sedang pengen dia dapetin kan disentuh dulu hatinya, gitu nggak? Betul. Gitu ya. Pokoknya hal-hal kayak gitulah, no. Dia boro-boro tahajud, salat wajibnya aja enggak, tapi udah langsung dikasih ibadah yang kiat-kiat. Oh kan ya. Betul. Bangun tengah malam gitu kan misalnya, kan luar biasa ya. Iya, orang yang tidak terbiasa gitu, maksudnya tiba-tiba disuruh bangun jam 2 pagi. Betul. Tahajud. Betul, no. Ada orang yang sedang dalam kondisi ekonomi yang morat-marit, terus tiba-tiba kita ngomong infakkan semuanya, maka inilah yang akan menolong Anda gitu kan. Iya. Yang ada aja buat dia masih sangat kurang dan mungkin belum nyampe ke situ gitu kan ya. Tapi udah langsung dengan konsep zakat, konsep sedekah gitu kan, yang udah sampai kemudian, mohon maaf gitu, kita sampai nasehatin. Misalnya ini mah ya. Oh, hidup lu lagi hancur ya? Kurang sedekah sih lu mah. Gitu kan. Nah, gitu kan. Itu kan kayak, oh ya Allah, kita kan tidak tahu ya apa yang sedang dihadapi orang tersebut kan. Betul. Iya nggak? Betul. Kayak gitu. Bisa jadi justru dia sudah bersedekah tapi dia nggak dapat juga gitu kan. Kan ada juga seperti itu ya. Atau memang buat dia boro-boro buat sedekah, memang buat dirinya dan keluarganya pun emang nggak ada gitu kan ya. Jadi kayak ada hal-hal semacam itu. Nah, makanya itu tadi gitu ya. Seringkali cara orang menyampaikan agama itulah yang bikin sulit. Betul sekali. Gitu ya. Cara kita memahami agama itulah yang rumit. Gitu. Betul. Itu tadi kesimpulannya kenapa agama Islam ini terasa seperti sulit, padahal sebenarnya agamanya nggak sulit, Ayah. Enggak, tapi nggak sulit. Bagaimana kita sebagai orang muslimnya yang menyampaikannya terasa sulit dan yang menerimanya juga jadi rumit gitu kan. Jadi itu tadi akhirnya jadi sembelit, betul. Sate dikasih ke anak bayi, selek lah ya gitu. ASI dikasih ke orang dewasa. Ngapain kan mereka bisa makan yang lain yang bisa memenuhi kebutuhan. Kasihan bayinya kagak dapet. Kasihan bayinya kan, lu lambung pada gede-gede lu minum ASI, bayi nggak dapet jadinya kan. Gitu. Ya, itu aja, ini udah ngarung ngidul ya, jadi ngomongin ASI. Ya. Oke, kita tutup saja topik kita kali ini, nanti kita akan ketemu lagi di topik kita selanjutnya. Dadah.